Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya. Yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja. Bukan ingat kepada Allahnya, ingat kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Kami akan memberanikan diri di channel tilawah semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat, tingkat tinggi, ilmu makrifat dan tauhid, karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79, yang artinya sebagai, berikut hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Maka dengan ini, insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga bisa lancar untuk kelanjutannya, dalam upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman secara ruhul. Islam sebagaimana dimaklumi bersama, di tengah-tengah masyarakat kita telah berkembang pesat ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadits fiqih, tasawuf dan lain-lain. Semua ilmu ini dijabarkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat membentuk kehidupan agamis. Tentu kondisi seperti ini hendaknya terus dipelihara dan tumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam surat ke-7 ayat 172, yang artinya sebagai berikut, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi, supaya kamu nanti pada hari berhenti tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, atau tidak diberi peringatan tentang hal ini. Di dalam ayat ini, kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih, tentu kita merasakan kejutan dengan ayat ini, karena ayat ini menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah barusan, manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah. Sebelum manusia lahir ke bumi ini, dipersaksikannya waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan dalam hadis Bukhari, di bab kejadian makhluk halaman 73 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan, dipersaksikannya di alam arwah, di waktu kandungan umur 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Menurut firman Allah tadi, supaya di hari berhenti jangan lupa lagi pada Allah. Jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha atau jangan hidup terlena karena kita diamat-amati. Maka jangan lupa pada Allah sang pencipta alam semesta. Dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri. Sebagaimana keterangan dari Imam Ghazali yang berbunyi, tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu. Walau orang lain memberi fatwa, disinilah kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang berkaitan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing,
supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Lupa pada tugas hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dilupakan, yaitu menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Dalam ayat tadi di atas, Allah telah memberi peringatan kepada kita semua. Kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja. Bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus vakum bidawahir. Ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bainaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Tuhan kita semua, karena Tuhan mengamat-amati. Jangan sampai lupa kepadanya. Di dalam surat ke-33 ayat 41 yang artinya sebagai berikut, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat kalau ayat ini dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti kita akan terpanggil secara spontan. Terus kita mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingatannya kepada Tuhan harus bikuli. Lam hati wa nafasimbi. Ada di kuli. Maklumilah ingatnya kepada Tuhan harus sebing bilangan nafas dan kedipan mata. Ada lagi keterangan di dalam surat ke-7 ayat 205 yang artinya sebagai berikut, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan menyatakan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sahabat tilawahku, fathur di sini artinya ingat-ingat itu pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati bisa ingat kalau ada pemberian dari dua panca indera, ialah dari telinga dan mata. Kalau tidak ada pemberian dari dua panca indera, itu tidak akan ada di dalam hati. Cobalah kita rasakan, bisa ingat pada yang kamu belum ketahui. Itu tidak mungkin, tapi awas pendengaran. Legenan penglihatan di sini bukan pendengaran atau penglihatan sual basiroh, tapi pendengaran atau penglihatan ainal basiroh dan hakul basiroh. Karena kalau penglihatan sual basiroh cuman bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung laut, batu pepohonan, hewan dan sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu yang dimaksud untuk mencapai derajat tingkat ainal basiroh dan hakul basiroh. Hanya orang-orang tertentu saja. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pendengaran atau penglihatan suaul basiroh. Disinilah kita harus hati-hati. Jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus diteliti dan ditafakuri yang lebih mendalam dulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Sahabat tilawahku yang dirahmati Allah, untuk mengingat sebenarnya kepada Tuhan, kita harus suluk terlebih dahulu kepada guru antuk pituduh yang benar-benar ahli, karena tidak semua kiai, ajengan dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Ada kekhususan untuk arif billah yang bisa untuk hal itu.
Dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa, karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, maka itu pun tidak bisa menghisap kepadanya. Sebagaimana firman Allah di surat ke-7 ayat 173. Surat Al-A'raf sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk penelitian, mentafakuri ayat ini, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi. Ayat 172. Dan ditegaskan lagi dengan ayat 173. Ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya. Karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa kepadanya. Sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini hanya kesalahannya sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh. Bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Sama yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan, penyebab tapi hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Kami akan memberanikan diri di channel Tilawah Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat, tingkat tinggi, ilmu makrifat dan tauhid, karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79, yang artinya sebagai, berikut hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Maka dengan ini, insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga bisa lancar untuk kelanjutannya, dalam upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman secara ruhul. Islam sebagaimana dimaklumi bersama, di tengah-tengah masyarakat kita telah berkembang pesat ilmu-ilmu Islaman seperti ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis fiqih, tasawuf dan lain-lain. Semua ilmu ini dijabarkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat membentuk kehidupan agamis. Tentu kondisi seperti ini hendaknya terus dipelihara dan tumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad Masya. Allah betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabatku sahabat Tilawah Semesta yang dimuliakan Allah. Firman Allah dalam surat ke-7 ayat 172, yang artinya sebagai berikut, dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul kami menjadi saksi, supaya kamu nanti pada hari berhenti, tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, atau tidak diberi peringatan tentang hal ini. Di dalam ayat ini, kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih,
Tentu kita merasakan kejutan dengan ayat ini, karena ayat ini menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah barusan, manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah. Sebelum manusia lahir ke bumi ini, dipersaksikannya waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan dalam hadis Bukhari, di bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan, dipersaksikannya di alam arwah, di waktu kandungan umur 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Menurut firman Allah tadi, supaya di hari berhenti jangan lupa lagi pada Allah. Jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha atau jangan hidup terlena karena kita diamat-amati. Maka jangan lupa pada Allah Sang Pencipta alam semesta. Dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri. Sebagaimana keterangan dari Imam Ghazali yang berbunyi, tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu. Walau orang lain memberi fatwa, disinilah kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang berkaitan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Lupa pada tugas hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak boleh dilupakan, yaitu menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Dalam ayat tadi di atas Allah telah memberi peringatan kepada kita semua. Kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja. Bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua harus vakum bidawahir. Ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bainaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Tuhan kita semua, karena Tuhan mengamat-amati. Jangan sampai lupa kepadanya. Di dalam surat ke-33 ayat 41 yang artinya sebagai berikut, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya. Ingat kalau ayat ini dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti kita akan terpanggil secara spontan. Terus kita mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingatannya kepada Tuhan harus pikuli. Lam hati wa nafasim bi. Ada di kuli, maklumilah ingatnya kepada Tuhan harus sebing bilangan nafas dan kedipan mata. Ada lagi keterangan di dalam surat ke-7 ayat 205 yang artinya sebagai berikut, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan menyatakan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sahabat tilawahku, Fathur di sini artinya ingat-ingat itu pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati. Bisa ingat kalau ada pemberian dari dua panca indera, ialah dari telinga dan mata.
Kalau tidak ada pemberian dari dua panca indera, itu tidak akan ada di dalam hati. Cobalah kita rasakan, bisa ingat pada yang kamu belum ketahui. Itu tidak mungkin, tapi awas pendengaran. Lagi dengan penglihatan di sini, bukan pendengaran atau penglihatan sual basiro, tapi pendengaran atau penglihatan ainal basiro dan hakul basiro. Karena kalau penglihatan sual basiro, cuman bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung laut, batu pepohonan, hewan dan sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu yang dimaksud. Untuk mencapai derajat tingkat ainal basiroh dan hakul basiroh, hanya orang-orang tertentu saja. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pendengaran atau penglihatan suaul basiroh. Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus diteliti dan ditafakuri yang lebih mendalam dulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Sahabat tilawahku yang dirahmati Allah, untuk mengingat sebenarnya kepada Tuhan, kita harus suluk terlebih dahulu kepada guru untuk pituduh yang benar-benar ahli, karena tidak semua kiai, ajengan dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Ada kekhususan untuk arif billah yang bisa untuk hal itu. Dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa, karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, maka itu pun tidak bisa menghisap kepadanya. Sebagaimana firman Allah di surat ke-7 ayat 173. Surat Al-A'raf sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk penelitian, mentafakuri ayat ini, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi. Ayat 172. Dan ditegaskan lagi dengan ayat 173. Ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa kepadanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini hanya kesalahannya sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan, karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa itu jadi kita bodoh. Sama yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan, penyebab tapi hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.